Dan hari ini kita merayakan Father's Day. Pasti banyak hal, begitu banyak hal yang kita pelajari dari setiap para ayah. Mungkin di sini saudara sudah berkeluarga, tapi saudara ada hari ini atas taburan dari para ayah saudara sebelumnya. Betul? Ya, begitu banyak yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari? Kalau saya pribadi dari ayah saya, dua hal yang sangat membekas dalam kehidupan saya adalah saya belajar yang namanya kedisiplinan. Dan saya belajar yang namanya sisi perjuangan dari kehidupan. Dan apa yang saudara pelajari juga pasti banyak. Jadi mungkin setelah ini atau saudara bisa ambil waktu sejenak buat kalau ayah saudara masih ada di sini, saudara juga bisa mengucapkan say WhatsApp atau SMS atau mau telepon, just say thank you buat mereka. Mungkin mereka udah tua atau lain sebagainya. Saudara juga bisa lakukan itu buat mereka. Dan hari ini kita juga membahas apa sih hati dari Bapa di sorga. Betul? Tadi Ko Vincent sudah katakan bahwa setiap ayah bisa melimpahkan kasihnya buat keluarganya karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu apa yang kasih Bapa itu buat mereka secara pribadi. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 15. Ini nggak ada di sini. Ayat yang ke-20. Jadi sebelum ditampilkan saya mau cerita dulu saudara. Jadi ayat ini ada sebuah, boleh di hide terlebih dahulu ayatnya. Jadi ayat ini adalah sebuah perumpamaan di mana ada seorang ayah, seorang bapa, dia itu keluarganya cukup berada gitu. Cukup berada dan kemudian punya dua anak, si sulung dan si bungsu. Nah, ini luar biasa banget. Pada waktu ayahnya masih ada, si bungsu ini berkata kepada ayahnya minta warisan saudara. Kebayang ya, ayah masih ada tapi minta warisan terlebih dahulu gitu. Pak, bagi aja hartanya yang masih ada yang udah dipersiapin buat kita. Gitu. Jadi karena papanya baik, papanya sangat mengasihi mereka, akhirnya dibagilah gitu hartanya. Buat yang si bungsu, buat yang si sulung gitu. Nah, karena si bungsu ini kurang lebih bahasa Jermannya kurang tahu diri lah gitu ya. Nah, pada akhirnya si bungsu ini setelah menerima harta itu dia pergi dari rumah. Pergi berfoya-foya menghabiskan harta warisan yang sudah diberikan oleh bapaknya. Padahal yang dihabiskan warisan loh saudara. Bukan uang jajan. Tapi apa? Warisan. Kemudian pada waktu singkat cerita hartanya habis, terus kan mungkin mau pulang masih malu gitu ya. Mau pulang masih malu, terus akhirnya dia berinisiatif. Ya udahlah kalau gitu saya bekerja aja di tempat di mana dia di kota di mana dia menghabiskan harta itu. Kemudian dia bekerja di sebuah tempat dan ternyata pada waktu dia bekerja uang buat makan aja nggak punya. Terus sama bosnya di tempat dia bekerja dia mau minta ampas babi. Wah, kebayang ya, uang buat makan aja gak punya, makanya minta ampas babi buat makan. Minta ampas babi aja gak dikasih saudara sama bosnya. Dan pada akhirnya anak ini mikir, kan ayahnya ini kan cukup berada ya, cukup memiliki usaha yang baik gitu. Terus dia bilang, dia waktu dia minta ampas babi gak dikasih, kemudian dia bilang gini, dia berpikir dalam hatinya, wah di rumah papa saya banyak orang yang bekerja di sana dan pada akhirnya mereka mendapatkan penghidupan yang lebih layak buat saya di sini. Udah aja lah saya balik aja ke sana. Gitu. Saya makan makanan yang dikasih dari buat upahan para pegawainya aja gak apa-apa. Si anak ini bilang gini, yang bilang gitu. Nah ini luar biasanya hati Bapa. Ready? Lukas 15 ayat yang ke-20. Pada waktu dari kejauhan papahnya melihat, dia bilang gini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, pak ayahnya gak marah sama sekali.
Kemudian ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak," dibilang gitu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dan ini adalah kasih Bapa di sorga atas setiap kita. Baru kemarin banget saudara, kita baru pelayanan di sini ke salah satu panti asuhan. Di sana ada sekitar 52 volunteers yang berangkat dari gereja isi beri kemuliaan buat Tuhan. Di sana. Kemudian saya berbincang-bincang dengan Pak pengurus di sana, saya bertanya sama pengurus di sana. Kenapa mereka ada di tempat ini? Pada waktu saya bertanya itu, para pengurusnya ini, ibu pengurusnya ini mulai berkaca-kaca. Dia bilang bahwa ya sebagian dari mereka dianterin sama saudaranya atau sama siapa, pokoknya tidak dianggap anak lagi, atau mungkin orang tuanya entah kemana, pokoknya disimpan aja di situ. Atau mungkin ada juga sebagian yang dianterin sama orang tuanya, yang tadinya orang tuanya suka datang menjenguk mereka, gak lagi datang ke sana menjenguk mereka. Atau bahkan ada lagi yang tadinya orang tuanya mungkin jauh di luar kota, di luar pulau, tadinya mereka suka telepon. Kemudian si anak ini bilang sama orang tuanya, sama ibu pengasuhnya di sana. Bilang sama ibu pengasuhnya, "Kenapa ya papa gak pernah telepon lagi?" Kemarin banget saudara. Dan ini sangat berbeda dengan sosok ayah atau sosok bapak kita yang ada di sorga. Udah melakukan kesalahan, udah menghabiskan harta warisan, tapi yang dilakukan pada waktu anaknya balik belum minta maaf loh, belum apapun. Ayahnya langsung lari, langsung peluk anaknya. Kamu kembali ke rumah. Bahkan dikatakan bahwa di terjemahan bahasa Inggris di sini nggak ada, di samping dikasih baju, dikasih diadakan pesta, dia dikatakan bahwa put the family ring on his finger. Dikasih cincin keluarga lagi buat si anak bungsu ini, dianggap lagi sebagai keluarga. Wow, dahsyat banget ya hati Bapa di sorga. Jadi hati Bapa di sorga itu sangat penuh sukacita dan ketika menerima anaknya mau kembali kepadanya. Saya percaya saudara sudah kembali kepada Bapa di sorga. Efesus 3 ayat 18 dikatakan, "Aku mau berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Wah, kasih Bapa lebar, panjang, tinggi, dalam, dan bahkan dikatakan di sini saudara juga bisa mengalami segala kepenuhan kasih itu dalam Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita tidak hanya mengalami kasih itu. Tuhan tidak mau kita hanya receive the grace. Tuhan tidak mau kita hanya menerima kasih karunia itu. Forgiveness is not just flow to us, but as a disciple of Jesus Christ, forgiveness is flow through us. Amin. Jadi kita tidak hanya menerima kasih karunia itu, tapi itu juga mengalir dari diri kita buat orang lain. Is flow through us. Katakan kanan kirinya, forgiveness flow through us. Sekarang pertanyaannya, how's your flows?
bagaimana aliran kita. Ibaratnya ya, kalau seandainya ada sebuah tangki, ada pipanya gitu. Ada pipanya, kemudian ada ember buat menerima air itu, dialirkan kembali. Pipanya kita itu nyangkut atau tidak? Pada waktu alir itu mengalir. Jadi tidak hanya kita yang ada menerima kasih itu, kita nggak hanya jadi embernya aja, tapi embernya itu harusnya ternyata sebagai murid Kristus, embernya itu kemudian punya pipa lagi buat dialirin ke orang lain gitu loh saudara. Nah, pipanya kita bagaimana, nyangkut atau tidak? Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, katakan yang keras dong, dari paling depan sampai paling belakang, atas, online semuanya. Ready? 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Haleluya. Siapa di sini yang berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu? Siapa di sini yang berdoa bagi teman kamu? Siapa di sini yang berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu? Nggak usah angkat tangan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah juga demikian. Ya, mungkin buat sebagian orang udah tahu, tapi buat sebagian orang ini susah banget loh saudara buat melakukan ini. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia, kecenderungan setiap kita. Kalau seandainya kita disakiti, kita balas gitu. Itu kecenderungan manusia. Karena manusia dari lahirnya udah lahir dari dosa. Udah hidup dalam dosa. Tapi ini menjadi mungkin kalau seandainya kita hidup di dalam Tuhan. Makanya kenapa kalau seandainya kita berdoa Bapa kami, dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seringkali kita berdoa ini dengan hafalan, betul? Ya, kita udah hafal aja gitu, mungkin dari SD, dari SMP udah ditanamkan untuk menghafal ayat ini. Pada waktu kita mengucapkan ampunilah kami akan kesalahan kami bukan seperti Bapa mengampuni kami, tapi seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah pada waktu kita berdoa itu seperti itu, kita benar-benar mendoakannya itu dari hati kita? Atau itu cuma hanya keluar dari mulut kita? Nah, ada beberapa alasan kenapa Tuhan rindu supaya kita mau melepaskan pengampunan buat orang lain. Atau supaya the grace is flow through us. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena Tuhan rindu kita itu hidup di dalam terang. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Terjemahan The Message katakan, the one who says he is in the light, dalam tanda kurung, is consistent fellowship with Christ. Oh, ternyata orang yang hidup dalam terang itu yang punya konsistensi fellowship dengan Kristus. And yet habitually hates, works against his brother in Christ. Is in the darkness until now. Dan Tuhan rindu kita itu hidupnya di dalam terang. Sama seperti saudara ingat Ishak dan Yakub. Yakub itu mencuri sup kacang merah.
Tapi ternyata sebenarnya saudara yang dicuri itu bukan sup kacang merahnya itu. Tapi yang dicuri itu adalah hak kesulungan. Wow. Bahkan bukan hanya hak kesulungan aja. Dikatakan Kejadian 27 ayat 36. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah berapa kali? 2 kali menipu aku. Apa? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula apa? Berkat. Wah, gak main-main loh saudara. Yang dirampas 2, hak kesulungan dirampas, berkat juga dirampas. Gimana gak marah yang namanya Ishak? Normal. Kalau seandainya Ishak gak marah, wah itu luar biasa. Tapi kalau seandainya Ishak marah mungkin itu normal. Ya, jadi kalau seandainya ada seseorang yang melakukan hal yang tidak baik sama kita, kita marah, bilang sama sebaliknya, itu sebelahnya itu normal. Bukan yang nggak boleh marah sama sekali, saudara. Boleh marah. Tapi setelah marah, apa yang dilakukan? Kejadian 27 ayat 47, karena Esau menaruh apa? Dendam kepada Yakub. Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Wah, luar biasa. Bahkan setelah ayahnya mati, karena dendam menguasai. Tadi dikatakan di 1 Yohanes, kalau orang yang punya kebencian itu gelap gitu loh. Bahkan ayahnya mati sekalipun, ayahnya meninggal sekalipun, udah gelap semuanya, gak lama lagi hari berkabung. Lalu adikku akan ku bunuh. Wow. Ini kalau seseorang yang marahnya kelamaan, jadi gelap. Gak tahu lagi yang mana yang terang. Bisa bertindak di luar tanpa batas. Bisa bertindak tanpa akal sehat. Kalau seseorang dendam. Tapi again Tuhan rindu kita hidup di dalam terang. Dilanjutkan 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi sekecil apapun, kalau marah sama orang atau kesel sama orang bukan hanya selalu berbicara hal yang besar. Atau mungkin ditipu, usahanya ditipu orangnya sampai yang besar gitu ya. Yang besar pasti marah banget. Tapi mungkin dalam keseharian kita ada hal-hal kecil. Ada hal-hal kecil yang mungkin kita gak sadar kita jadi kesal atau jadi apapun. Kalau itu disimpan dalam hati, kita bisa melakukan hal-hal yang di luar tanpa batas. Atau mungkin orangnya gak maksud atau segala macam. Kalau seandainya itu disimpan dalam hati, kita bisa melakukan hal-hal yang justru menyakiti orang tersebut atau orang lain. Jadi hidup di dalam terang. Yang kedua, kenapa Tuhan mau the grace itu flow through us yang kedua? Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Jadi Tuhan tidak meminta kita memaafkan orang lain supaya kita menyembuhkan orang lain. Dengar baik. Tuhan tidak minta kita memaafkan orang lain supaya kita menyembuhkan orang lain. Tapi Tuhan minta kita untuk mengampuni supaya kita sendiri disembuhkan. Bukan tentang berapa banyak pengampunan yang pantas orang lain dapatkan. Tapi berapa banyak kelegaan yang kita butuhkan. Amin? Ya? So let it go. Kalau seandainya ada kekesalan, ada kemarahan,
ada apapun itu yang orang lain kerjakan, let it go. Kita tahu bahwa mengampuni itu adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita juga harus tahu nih saudara, apa yang bukan dari mengampuni. Ready? Ready? Boleh tampilkan? Mengampuni bukan keadilan. Mengampuni bukan keadilan. Kalau kita mengampuni, yang kita cari bukan keadilan. Karena udah pasti yang namanya mengampuni itu gak adil. Betul? Udah pasti yang namanya mengampuni itu gak adil. Dia udah melakukan ini, melakukan itu, sakitnya di sini. Keselnya tuh di sini, kamu gak ngerasain namanya kesel. Tapi again, yang namanya mengampuni itu bukan keadilan. Begitu juga pada waktu Tuhan mengampuni segala dosa kita, dia gak cari keadilan sama kita, saudara. Dia gak pernah cari keadilan sama kita. Dia mati karena dia penuh mengasihi kita. Dan dia gak pernah cari keadilan. Kalau dia cari keadilan sama kita, gak ada habisnya. Kita mau ngapain gitu? Mau ngapain kita? Gak bisa ngapa-ngapain kalau Tuhan cari keadilan. Gak ada yang namanya bisa kita cari adil-adil lagi sama Tuhan, tuh gak ada. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Mengampuni bukan keadilan. Yang kedua, mengampuni itu bukan melupakan. Ya. Jadi kalau seandainya ada seorang yang bersalah kepada kita, kita itu definitely 100%. Gak akan pernah mungkin lupa kesalahannya. Tapi yang berbeda, yang berubah adalah rasa yang ada dalam hati kita. Kejadiannya gak akan mungkin lupa, tapi rasanya akan berbeda. Kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang berbuat salah kepada kita, waktu kita ketemu rasanya kesel, dia udah nipu saya, 1M, 2M. Atau dia udah ambil rumah saya, dia udah ambil sertifikat dan lain sebagainya. Kesel gitu. Mau disapa juga boro-boro, mau tabean gitu. Tahu tabean ya? Salaman gitu ya. Boro-boro mau salamin. Kesel dia yang salah sama saya. Dia yang salah sama kita. Boro-boro. Tapi pada waktu the grace flow through us, pada waktu kasih itu mengalir lewat kita, percaya deh, waktu kita ketemu lagi sama mereka, rasa yang ada dalam hati kita pada waktu ketemu orang itu jadi berbeda. Rasanya jadi beda. Kita bisa mengampuni seseorang bukan berarti, gini, contohnya gini, seandainya kita punya sahabat dekat, apalagi seandainya yang menyakiti kita atau yang membuat kesalahan kepada kita itu adalah sahabat dekat. Biasanya semakin dekat rasanya semakin apa? Sakit. Betul? Kita bisa mengampuni seseorang, tapi kita juga bisa membuat batasan yang sehat di dalam sebuah hubungan.
Bukan berarti pada waktu kita mengampuni kemudian kita harus kudu wajib deket banget gitu sama mereka. Enggak. Tapi kita bisa mengampuni seorang, tapi kita juga bisa membuat batasan yang sehat dalam sebuah hubungan. Kita juga bisa mengampuni, tapi the good news is tetap perlu waktu untuk membangun kepercayaan lagi. Betul? Betul? Good newsnya itu. Tapi tetap pengampunan adalah bagian kita. Itu adalah firman. Tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah firman. Kita bisa bangun batasan yang jelas, kita tetap bisa perlu waktu untuk membangun kepercayaan, tapi tetap yang namanya pengampunan adalah apa? Bagian kita. Di dalam Tuhan hanya ada satu kebencian, saudara. Tuhan benci terhadap perbuatan dosa, bukan pribadinya. Jadi pada waktu ada seseorang yang membuat kesalahan pada kita, yang kita harus benci itu bukan orangnya. Tapi yang harus kita benci itu adalah dosanya, perbuatannya. Tapi kita tetap mengasihi orangnya. Kalau Tuhan benci sama orangnya, kita semua dibenci sama Tuhan. Wow. Dahsyat ya. Kalau Tuhan benci sama pribadinya, kita semua nih gak dapat keselamatan. Kita semua dibenci sama Tuhan. Tapi yang Tuhan benci adalah perbuatan dosanya. Dan Tuhan tidak pernah membenci pribadinya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah mengkhianati saudara? Siapa yang sudah merendahkan atau memandang saudara sebelah mata? Siapa yang sudah bohong sama saudara? Atau bahkan siapa yang sudah mengambil keuntungan dari hidup saudara? Mungkin muncul nama-nama di list kali ya, habis ini lepaskan pengampunan. Karena Bapa mengampuni kita. Atau bahkan mungkin orang itu adalah orang yang selalu kita sayangin. Atau mungkin orang itu adalah orang yang bahkan mungkin kita respect. Atau mungkin ayah kita sendiri. Ini hari ini Father's Day. Mungkin ayah kita sendiri melakukan itu. Atau mungkin pasangan kita, rekan kerja kita, rekan bisnis, teman sekolah, teman kuliah, tetangga. Siapa itu? Amsal 25 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saya bingung saudara pada waktu saya baca ini, apa sih maksudnya nyimpen bara api gitu. Nah ternyata ada sebuah tafsiran yang katakan ternyata bara api itu adalah sebuah ritual orang Mesir pada zaman dahulu kala, Mesir kuno, di mana seorang yang melakukan kesalahan dan mereka bertobat, maka tandanya itu mereka membawa baskom yang berisi bara panas kemudian disimpan di atas kepalanya. Ternyata itu adalah sebuah tradisi di zaman Mesir kuno pada waktu itu. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa orang yang kasih makan atau orang yang kasih berkat buat musuh kita itu kayak menyimpan bara api di atas kepala. Kan panas gitu ya, sebagai tanda bahwa mereka itu bertobat. Jadi artinya kebaikan yang ditunjukkan kepada musuh kita itu dapat membawa dia kepada pertobatan dan membuka dirinya kepada
Tuhan. Jadi kalau seandainya pada waktu kita mau berdoa nih bagi seseorang yang udah bersalah sama kita, mungkin kita berdoanya gini, Tuhan, saya mengampuni mereka. Saya mengampuni si A, si B, si C gitu ya. Kita berdoa. Kemudian kita berdoanya gini, Tuhan, kirimkan orang yang tepat buat membawa dia datang kepada Tuhan. Rasanya gampang ya saudara ya, kalau kita mau berdoa seperti itu ya. Saya mengampuni, oh ternyata gak hanya mengampuni, saya mengampuni mereka. Ya udah, Tuhan kirimin aja orang yang tepat, biar orang itu bertobat, biar orang itu mau ke gereja, biar orang itu berbalik. Bagaimana melalui lewat firman Tuhan ini? Firman Tuhan katakan, kamu orang yang tepat. Buat bawa mereka, lakukan kebaikan buat mereka. Karena lewat perbuatan baikmu sama mereka, mereka bisa datang kepada Tuhan. Amin. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali satu hari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu dan berkata, aku menyesal, maka engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa? Tambahkanlah iman kami. Jadi ayat ini tuh Yesus katakan buat para murid-muridnya, para rasul, 12 rasul gitu. Bahkan 12 rasul aja bilang, kalau seandainya ada yang berbuat salah kepada kamu dia datang sama kamu sehari berbuat salah 7 kali dan dia datang minta maaf, kita harus ampuni. Apa yang dikatakan sama rasul? Haleluya. Tambahkanlah iman kami. Karena memang gak mudah loh saudara. Karena ternyata memang mengampuni itu gak mudah. Yang gampang itu balas, iya atau iya? Karena gak mudah, makanya Rasul bilang kesuruh mengampuni, bilang tambahkanlah iman kami. Dan ternyata memang benar, it takes faith to forgive. Dibutuhkan iman untuk mengampuni. Mengampuni itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tadi Rasul bilang tambahkan iman kami. Bahasa Inggrisnya bilang increase our faith. Increase gitu, tambahkan gitu iman kami supaya iman kami bangkit, supaya kami bisa mengampuni mereka. Gimana caranya kita bisa membangkitkan iman kita supaya kita bisa mengampuni? Cuma satu cara kita bisa mengampuni, kalau iman kita bangkit. Mungkin hari ini nanti saudara berdoa, hari ini mungkin iman saudara bangkit, ampuni, lepaskan pengampunan. Karena kita hanya bisa mengampuni kalau iman kita bangkit. Gimana caranya? Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Dan iman itu lahirnya dari firman. Iman tidak lahir dari perasaan. Amin. Amin. Bahkan dibutuhkan iman untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan jika kita mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Buat melihat kalau Tuhan ternyata sudah menyiapkan yang lebih baik, itu butuh mata iman. Makanya banyak baca firman, banyak dengar firman. Karena iman timbul dari pendengaran. And forgiveness does not change our past, but it changes our soul and our future. Saya boleh undang pemain tim iPraise ke depan.
Pada akhirnya gini saudara, pada waktu kita melepaskan pengampunan. Kan tadi kita berdoa, kan tadi kita udah tahu bahwa kirimin orang lain. Bahkan Tuhan bilang, kamu adalah orang yang paling tepat untuk menyatakan kebaikan buat orang yang sudah bersalah kepada kamu. Kenapa? Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itulah haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Jadi pada waktu kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, pada waktu kita berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita, orang yang udah nipu kita, orang yang udah mengkhianati kita, orang yang udah memandang rendah kita, orang yang udah memandang kita sebelah mata, pada waktu kita berbuat baik sama mereka. Firman Tuhan katakan bahwa kita itu seperti mendatangkan matahari buat hidup mereka. Bahkan kita itu seperti menurunkan hujan bagi mereka. Mungkin mereka tanahnya lagi kering, dan pada waktu kita berbuat itu sama mereka, kita itu kayak bawa kelegaan. Pernah ya kalau seandainya udah haus banget gitu, gak minum gitu, udah haus banget terus kita minum, rasanya kayak apa? Seger gitu, apalagi dikasihnya orange juice. Dan ini orange juice-nya adalah kasih Tuhan yang mengalir lewat diri kita. Rasanya itu pada waktu didatangkan sama mereka, itu rasanya seger banget. Saking segernya mereka bisa datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Terakhir, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jangan khawatir gak bisa mengampuni. Jangan khawatir gak bisa melakukan hal baik buat orang yang udah bersalah sama kita. Kenapa? Karena kasih itu udah ngalir duluan saudara. Dari Bapa mengalir ke kita. Kita udah penuh. Gimana gak penuh? Udah penuh kitanya. Dan ini waktunya kita mengalirkan ini buat orang-orang yang udah bersalah sama kita. Tapi kemarin udah dialirin di panti asuhan Kinderdorf kemarin. No. Kasihnya Tuhan itu terus mengalir dari Bapa buat kita, dan itu tidak pernah akan habis mengalir buat kita. So bagian kita, alirkan itu buat orang yang udah buat kita kesel, buat orang yang udah buat kita marah, buat orang yang udah melakukan hal yang mungkin gak layak sekalipun dapat pengampunan. Kasihnya gak pernah habis. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sudah memendam itu kekesalan, apapun itu. Tapi malam hari ini, hati Bapa di sorga
Bapa mau kita sembuh. Bapa mau kita hidup dalam terang. Dan ingat saudara, yang namanya melepaskan pengampunan tidak ada keadilan. Karena Tuhan gak pernah cari keadilan buat kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.